Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debbie. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali bagi kamu yang belum mengisi absensi agar segera diisi ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, kamu dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Yang keempat, kamu dapat memahami tentang mengiringi lagu dengan menggunakan benda di sekitar yang tepat. Kemudian yang kelima, kamu dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur dengan tepat. Dan yang terakhir, kamu dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Ayo mengamati. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Apakah ada benda yang terbuat dari kertas? Nah, kalau misalnya ada, coba kamu perhatikan benda-benda apa sajakah itu? Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, di sini Ibu berikan 2 contoh. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas? Yang pertama, kita bisa lebih teliti lagi saat menulis di kertas agar tidak banyak salah dan banyak menggunakan kertas. Yang kedua, tidak sembarangan merobek kertas untuk dijadikan mainan. Nah, sebenarnya ada banyak lagi ya yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas. Untuk dapat menambah wawasan kamu, pemahaman kamu, bagaimana cara kita agar dapat menghemat kertas, kamu bisa menanyakannya kepada orang tuamu atau anggota keluargamu di rumah ya.
Menuliskan arti kata dari wacana tentang kertas di sekitar kita. Kamu dapat mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru dan orang tua. Nah, di sini ibu kasih contoh ada 3 kata ya. Selulosa, molekul, dan pulp. Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma, sel tanaman yang membentuk dinding sel. Nah, ini adalah kata yang biasa digunakan pada bidang biologi ya. Yang kedua, molekul. Bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Kemudian yang ketiga, pulp adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau nama lainnya bubur kertas. Membuat kalimat. Nah, tadi kita sudah menemukan arti dari kata-kata yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Setelah kita menemukan artinya, sekarang kita akan membuat kalimatnya. Yang pertama, selulosa. Selulosa ditemukan dalam jumlah besar di hampir semua tanaman. Yang kedua, menggunakan kata molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Kemudian yang ketiga, pulp. Pulp merupakan bahan dasar pembuat kertas. Jadi itu tadi ya, sebelum membuat kalimat, kamu harus memahami dulu arti dari kata tersebut. Setelah kamu memahami dan mengetahui artinya, baru kamu dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut ya. Kamu dapat membentuk kelompok untuk mengiringi lagu. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama, lakukan dengan percaya diri. Nah, untuk dapat berlatih mengiringi lagu, kamu bisa membentuk kelompok bersama teman-temanmu ya. Nah, misalnya kamu bisa berlatih mengiringi lagu teka-teki. Nah, sambil menyanyikan lagu teka-teki, kamu dengan teman-temanmu dapat mengiringinya menggunakan benda-benda yang ada di sekitarmu yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Nah, untuk lagu teka-teki, di sini Ibu akan contohkan ya, kamu bisa dengarkan. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk.
Ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Ada meteran roll, kemudian meteran saku atau meteran kayu, kemudian ada meteran pita atau meteran kain. Satuan panjang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan Ibu sudah pernah bilang ya, satuan panjang ini kamu harus selalu ingat ya. Alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, yang pertama untuk mengukur tinggi badan, alat ukurnya adalah stadiometer. Kemudian untuk mengukur panjang lingkar pinggang menggunakan pitameter atau meteran kain. Kemudian panjang meja di kelas dapat diukur dengan meteran kayu atau meteran saku tadi. Kemudian lebar papan tulis dapat diukur dengan meteran kayu juga ya atau meteran saku. Dan yang terakhir, panjang halaman sekolah dapat diukur dengan roll meter atau meteran roll. Nah, kamu kan tadi sudah memperhatikan ya penjelasan materi yang sudah Ibu berikan. Jika kamu sudah memahami, kamu boleh lanjutkan ya. Silahkan mengerjakan tugas yang ada di Google Form. Atau jika tidak bisa membukanya, kamu juga bisa kerjakan di buku tulis. Jika belum memahami materi hari ini, kamu bisa ulangi lagi ya video pembelajarannya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.